فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. Ini adalah sebuah tema yang sangat sulit. Saya selama ini senantiasa diminta untuk menyampaikan tentang Salahuddin Al-Ayyubi ketika orang sudah ngelihat saya menyampaikan tentang Muhammad Al-Fatih. Tapi sampai sekarang inilah pertama kalinya saya menyampaikan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan apa-apa teman-teman sekalian, tapi karena saya secara pribadi merasa malu, merasa berat ketika saya harus menyampaikan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan Salahuddin ini seolah-olah sangat jauh daripada kita, jauh banget. Muhammad Al-Fatih gimana? Ya jauh juga sih, tapi ya lumayan lah. Karena Salahuddin ini kan tahun 1100-an, tahun 1100-an, sedangkan Muhammad Al-Fatih kan 1400-an. Terpaut 300 tahun antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan Muhammad Al-Fatih. Dan kita tahu semakin dekat orang dengan Rasulullah, walaupun dekat ini tidak harus dimaknai masa ya, tapi kedekatan masa ini juga mempengaruhi kedekatan ketaatan, kedekatan prestasi. Karena kita tahulah siapa sih diri kita dibandingkan dengan misalnya Umar bin Khattab, siapa sih kita dibandingkan misalnya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Semakin orang tuh dekat dengan Rasulullah, baik dari segi masa, dia lebih mudah untuk mengindera apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana sih kaum muslimin yang ideal itu seharusnya. Nah, maka mereka lebih mudah punya role model sehingga mereka lebih bisa menunjukkan ketaatan di dalam Islam. Nah, dengan kata lain, kalau kita bahas Muhammad Al-Fatih saja 1453 itu sudah jauh banget daripada diri kita, apalagi kita bahas Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ini di luar rata-rata lagi gitu kan ya. Kenapa di luar rata-rata? Contoh misalnya, saya pengen ngasih tahu akhir hidup Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika beliau itu meninggal, maka beliau dikatakan pemakaman beliau itu seperti seolah-olah pemakaman para nabi. Kenapa? Karena nggak ada satupun orang yang pernah melihat ada satu orang manusia yang sangat dicintai oleh manusia yang lain, baik itu adalah orang muslim, baik itu adalah orang kafir, baik itu adalah orang yang dekat, baik itu adalah orang yang jauh, baik itu adalah orang yang punya jabatan atau itu orang yang rakyat jelata, semua mencintai Salahuddin Al-Ayyubi. Maka mereka bilang, kami nggak pernah melihat pemakaman model seperti ini, nggak ada satupun orang yang nggak menangis misalnya. Sementara orang yang dibicarakan yang meninggal itu cuma meninggalkan uang 47 dirham dan 1 dinar. Jadi bisa kita bayangin, Salahuddin Al-Ayyubi itu pas meninggal, prosesi pemakamannya itu ngutang. Kebayang nggak sih? Padahal dia itu adalah penguasa sultan, bukan hanya penguasa Syria, penguasa Mesir, lalu kemudian penguasa Yaman, penguasa kemudian Laut Mediterania dan seterusnya, dan 2 tanah haram. Kalau dia mau duit gampang banget. Tapi kalau kita bicara sekali lagi, ini jauh banget. Bahkan pada saat meninggalnya saja diceritain itu udah jauh banget, apalagi pada saat hidupnya. Kayaknya kita nggak akan bisa nyamain. Tapi apalah contoh kalau saya tidak bisa ditiru? Maka contoh itu kan harusnya kan memang harus bisa ditiru. Maka ada seorang pujangga yang kemudian mengatakan ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu meninggal dan banyak sekali kejadian-kejadian pada kaum muslimin, nama Salahuddin itu semakin sering disebut. Saking seringnya Salahuddin disebut untuk menjadi kemudian contoh daripada kepahlawanan, contoh daripada kekesatriaan, contoh daripada kehebatan dan segala macamnya, idealisme seorang muslim seperti apa, sampai-sampai penyair ini kemudian mengatakan begini, kalian itu bicara, kum Salahuddin, kum ya Salahuddin, berdirilah wahai Salahuddin, bangkitlah lagi dari kuburmu wahai Salahuddin, bangkitlah dari kuburmu wahai Salahuddin. Sementara kemudian tanah saja sudah jijik ketika mendengarkan ucapan-ucapan kalian, kata seorang pujangga ini. Kenapa tanah itu seolah-olah jijik? Karena tanah kuburan itu bertanya-tanya, harus berapa kali kalian membangunkan Salahuddin untuk menutupi kepengecutan kalian sendiri? Berapa kali kalau kalian harus kemudian menyebutkan nama Salahuddin untuk menutupi bahwa Anda sendiri itu tidak capable? Kenapa harus kemudian Salahuddin? Kenapa tidak ada yang berpikir bahwa mereka harus meniti jalan yang dititi oleh Salahuddin? Ini sebenarnya yang menjadi acara pada hari ini. Apalah gunanya sebuah contoh kalau ia terlalu jauh untuk digapai? Tidak sebenarnya. Maka pada hari ini saya coba untuk menghibur diri, menyampaikan tentang Salahuddin, walaupun kemudian tidak terlalu detail. Nanti yang detail nanti bisa ditanya pada Dr. Tiar besok insya Allah. Nah, saya cuma pengen ngasih tahu aja, ketika saya kemudian baca tentang Salahuddin, lalu kemudian ngelihat tentang Salahuddin, ternyata masih ada harapan.
Kenapa masih ada harapan? Karena Salahuddin itu tidak setinggi yang kita duga sebenarnya. Pada dasarnya sebenarnya Salahuddin itu bukan siapa-siapa sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis. Itu sebenarnya. Ini harapan buat antum dan buat saya sebenarnya gitu kan ya. Karena Salahuddin itu sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis, dia nggak pernah dicatat, dia nggak pernah disebut-sebut, dia nggak pernah kemudian digadang-gadang karena orang ini senantiasa berada di bawah bayang-bayang orang-orang hebat. Siapa orang-orang hebat yang dimaksud? Maka kalau kita membahas tentang Salahuddin, kita nggak bisa nggak membahas Salahuddin sebelum kita bahas 3 orang yang lain. Yang pertama bapaknya namanya Najmuddin Ayyub. Yang kedua pamannya namanya Asaduddin Syirkuh. Yang ketiga adalah role modelnya, pahlawannya, idolanya namanya Nuruddin Mahmud Zangki. Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki. Ini adalah orang yang sangat berpengaruh. Bahkan menurut para ulama-ulama dan penulis sejarah, ketika mereka membahas tentang Salahuddin dan kehebatannya, tentang baca Qur'annya, tentang akidahnya, tentang puasanya, tentang hajinya, tentang jihadnya, tentang segala macamnya, mereka membahas, contoh misalnya, mereka membahas Salahuddin itu tawakalnya kepada Allah itu nggak pernah dikalahkan. Dalam setiap peperangan dia selalu mendahulukan sujud pada Allah sebelum perang. Dia senantiasa kemudian bertawakal pada Allah dalam setiap hidupnya. Sholatnya itu nggak beres-beres. Baca Qur'annya yakin lebih bagus daripada kita. Setelah selesai dia baca Qur'an, malam-malam dia masih ngundangin para ulama, bacain 2-4 juz di hadapan dia, di tendanya dia. Sholat rawatibnya nggak pernah ketinggalan daripada sholat jamaah, bahkan pas dia sakit, kecuali 3 hari pas dia pingsan. Itu kemudian Salahuddin, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Lalu pas sakit menjelang meninggal gimana? Pas dia masih sadar, ketika dia masih sadar, masjidnya dipindahin di kemahnya dia. Paham ya? Jadi kalau kita kan, oh mohon maaf saya nggak bisa ke masjid. Ini nggak, masjidnya pindah ke sini. Kenapa? Karena dia mau sholat berjamaah. Imamnya suruh pindah ke tendanya dia kemudian berdiri di ranjangnya dia untuk melakukan sholat berjamaah dengan yang lain. Ini Salahuddin, sholatnya luar biasa, sedekahnya nggak usah tanya. Duitnya banyak sekali, tapi nggak ada satupun orang yang datang pada dia kecuali pasti diberikan sesuatu. Kalau orang tuh ngeluh, dia akan berikan lebih banyak lagi. Kalau dia nggak punya sesuatu yang diberikan, dia bilang, saya belum punya uang untuk saat ini. Saya belum punya sesuatu untuk saat ini. Besok nanti kamu coba datang lagi kalau saya sudah punya. Orang membahas tentang Salahuddin luar biasa, nggak habis buku-buku membahas tentang kesolehannya Salahuddin, tapi semua ulama sepakat Nuruddin itu kesolehannya jauh melebihi Salahuddin. Paham nggak maksudnya kira-kira? Jadi orang bahas tentang cerita-cerita Salahuddin itu sebenarnya mereka sedang membahas cerita tentang Nuruddin sebenarnya. Contoh, suatu hari ada cerita Salahuddin ditanya, Salahuddin ini senang main hoki kuda. Pernah tahu hoki kuda? Jadi naik di atas kuda terus permainan lah. Tiba-tiba ada salah seorang ulama zuhud datang pada dia lalu bilang, Salahuddin kamu tuh ngapain? Ngapain kamu itu main-main aja? Salahuddin bilang, iya iyalah, kenapa? Kuda-kuda ini tidak bisa diistirahatkan. Kita harus tetap menjaga mereka agar mereka tetap siap dalam keadaan perang. Dan kita pun juga sama, sebagai orang yang berjihad di jalan Allah, kita harus tetap siap kalau dalam keadaan perang. Maka untuk itulah, karena mujahid-mujahid tidak mungkin 100% terus-menerus 24 jam 7 hari untuk pergi ke medan jihad, maka hiburannya adalah hiburan yang tidak melalaikan. Cerita itu cerita Nuruddin. Paham gak kira-kira saya? Tapi orang cerita tentang Salahuddin karena Salahuddin juga mungkin menceritakan tentang itu. Kebaikan-kebaikannya Salahuddin itu semua cerita tentang Nuruddin. Maka kalau Anda baca cerita tentang Nuruddin dan baca cerita tentang Salahuddin itu sama, plus Nuruddin lebih tinggi. Contoh misalnya, orang yang sama, seorang ulama pernah ngisi di majelisnya Salahuddin. Ketika ngisi di majelisnya Salahuddin, orang-orang tuh pada ribut. Ada orang ngomong di belakang, ada yang kalau zaman sekarang anak-anak main pesawat-pesawatan gitu kan ya, ada yang ngobrol sama yang lain, ada yang jualan online shop dan segala macam gitu kan ya. Lah itu ketika itu sampai syekhnya bilang, Salahuddin saya nggak mau ngisi, pergi dia. Dia pergi, lalu kemudian di rumahnya dia dibujuk, kenapa syekh, kenapa syekh? Akhirnya syekhnya bilang, saya nggak mau ngisi di majelis kamu, kenapa? Majelismu kayak pasar. Saya dulu ketika zamannya Nuruddin, saya tuh ngisi, itu burung-burung kayak hinggap di kepala saya. Paham maksudnya? Jadi saking kemudian heningnya majelis itu, saking kemudian Nuruddin sangat perhatian pada kemudian segala macamnya, maka dia kemudian sampai sangat merasa nyaman ketika ngisi. Maka saya bilang tidak bisa dilepaskan dari Nuruddin Zangki, nggak bisa dilepaskan dari Asaduddin Syirkuh, nggak bisa dilepaskan dari Najmuddin Ayyub. Ketika tiga ini sudah nggak ada, baru Salahuddin itu maju.
Paham ya? Jadi Anda jangan merasa pesimis dulu. Saya kan bukan siapa-siapa. Iya, mungkin Anda bukan siapa-siapa. Nanti kalau Felix sudah mati gitu kan, Anda baru jadi. Ya. Kira-kira begitulah kira-kira. Berarti Felix harus mati dulu, mungkin gitu kan ya. Tapi saya pengen kasih tahu, orang ini nggak ada di dalam radar. Nggak ada di dalam radar. Dia bukan orang seperti Muhammad Al-Fatih yang memang dari lahir sudah membawa gelar sultan. Dia bukan orang yang favorit. Bahkan diceritakan pada satu waktu ketika lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi, itu bapaknya Najmuddin Ayyub itu mendapati saudaranya Asaduddin tadi mukul seorang laki-laki mati. Gara-gara apa? Laki-laki ini mengganggu seorang muslimah. Muslimah itu kemudian ngadu pada Asaduddin, dan mereka berdua pejabat, Asaduddin sama Najmuddin bapaknya Salahuddin itu sama-sama pejabat. Ketika dipukul mati. Ketika mati mereka harus keluar dari kota itu daripada jadi buron. Kira-kira gitulah. Pas keluar, dia bawa anak yang baru lahir itu, dia mau bunuh anak ini. Jadi bapaknya itu karena saking kemudian merasa ini anak bawa sial. Kok gitu sih? Bukannya bapaknya itu soleh? Iya, tapi orang soleh kadang-kadang khilaf. Nah, maka dalam kemudian buku-buku sejarah yang sampai pada kita ada catatan seperti ini, bahwa Najmuddin Ayyub ketika melihat Salahuddin nangis terus, ketika Pak Asad kemudian keluar daripada kotanya itu menuju ke tempat Imaduddin itu, maka dia mau bunuh anak ini. Nah, ketika dia mau bunuh anak ini, diingatkan oleh salah seorang yang jadi bawahannya, kenapa kamu nyalain bayi ini? Bayi ini nggak bisa mendatangkan manfaat bagimu, juga nggak bisa mendatangkan mudorot bagimu. Kenapa kamu justru nyalain anak ini? Dia sadar dan akhirnya kemudian tetap bawa anak ini. Anak ini bukan favorit, anak ini orang biasa. Ketika misalnya diceritakan dalam berbagai macam kisah, ketika dia muda berpengalaman sudah menunjukkan sebuah prestasi, itu ditulis baru setelah dia menaklukkan Baitul Maqdis. Paham teman sekalian? Sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis, praktis tidak ada catatan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya hampir pasti dia adalah orang-orang biasa yang ditugaskan dengan tugas-tugas biasa. Contoh, ada beberapa tugas itu kemudian diberikan pada Salahuddin, salah satunya menjadi kepala keamanan di kota Damaskus. Itu salah satunya, kepala keamanan kalau zaman sekarang polisi. Jadi menjaga keamanan. Saat itu ada yang buat puisi. Buat puisinya, Salahuddin itu lahir dengan nama Yusuf. Yusuf kalau dalam cerita Al-Quran ganteng atau tidak? Ganteng. Saking gantengnya itu pas dia lewat, itu cewek-cewek motongin tangannya sendiri. Nah, maka pujangga itu berkata, kalau Yusuf yang satu membuat cewek-cewek tangannya kepotong, maka Yusuf yang satu ini membuat cowok-cowok tangannya kepotong. Paham maksudnya? Karena pencuri-pencuri nggak akan aman di depan dia. Karena kalau pencuri ketangkep, maka akan diberlawan syariat, tangannya dipotong. Tapi cuma itu aja kemudian yang menjadi prestasi dia. Nggak ada lagi catatan apapun lagi. Nggak ada catatan tentang prestasi dia, nggak ada apapun. Prestasinya Salahuddin baru dicatat ketika dia dan pamannya diminta sama Nuruddin untuk menyelesaikan permasalahan Mesir. Saya agak bingung mau cerita dari mana, tapi mudah-mudahan kalau saya loncat-loncat teman-teman paham. Tapi sebelum saya cerita tentang semua ini, saya pengen cerita tentang yang lain lagi. Tahan sampai di sini ya, tentang Mesir ya. Bisa disepakati? Saya mau cerita yang lain. Teman-teman sekalian, ceritanya tahun 1000-an. Cerita tahun 1000-an. Salahuddin tahun berapa? 1100. Saya pengen cerita sesuatu yang sangat penting supaya teman-teman tahu dan punya harapan. Ujung daripada kisah ini kita pengen jadi seperti apa dan kaitannya dengan Baitul Maqdis. Oke. Tahun 1000-an Baitul Maqdis jadi milik kita masih. Kenapa? Karena dibebaskan oleh Umar bin Khattab pada tahun 638. 638 Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis setelah kemudian menyelesaikan langkah-langkah yang pernah dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ketika dia Isra dan Mi'raj melihat Baitul Maqdis, sebenarnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ingin mengenalkan ini loh targetmu kelak. Bikin rencana untuk menaklukkan Baitul Maqdis yang sekarang lagi dalam penjajahan Romawi. Maka Rasul mengambil kemudian tugas itu, membuat rencana. Ketika masih hidup, rencana yang sudah tereksekusi adalah perang Mu'tah dan perang Tabuk. Maka dua ini adalah rencana eksekusi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Tabuk, Rasulullah meninggal, maka pasukan ini mau ditarik oleh Umar bin Khattab. Maka kemudian ketika dia menyarankan pada Abu Bakar tarik dulu nih pasukan Tabuk. Kenapa? Rasulullah ini sekarang lagi meninggal. Kita perlu pasukan untuk menstabilisasi negara kita sendiri. Abu Bakar berkata, saya nggak bakal menarik kembali pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Abu Bakar tahu persis ini adalah jalan menuju kepada Baitul
Maqdis. Maka ketika kemudian dua ini sudah dititi, Baitul Maqdis kemudian diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Umar menaklukkan tahun 638 tadi. Setelah menaklukkan Baitul Maqdis, tetap di dalam genggaman kaum muslimin sampai kemudian pada tahun 1100 tadi ketika perang salib. Tahun 1000-an ketika masih milik kita, kaum muslimin berada dalam masa kepemimpinan Khilafah Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah ini mencapai puncak daripada kejayaan pada waktu itu dengan banyaknya sains, dengan banyaknya kekayaan, dengan banyaknya kemudian wilayah dan seterusnya. Apa hasilnya? Hasilnya mereka jadi lalai. Makanya saya perlu kasih tahu, Anda ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan gak terlalu pintar, ada yang diuji dengan yang sudah sangat pintar. Kira-kira yang mana yang lebih susah? Ujian miskin atau ujian kaya? Ujian miskin atau ujian kaya? Ujian nggak terlalu pintar atau ujian pintar banget? Paham sampai di sini teman sekalian? Jadi kalau Anda nggak terlalu pintar, kalau Anda miskin bersyukur, Anda baru dikasih ujian yang rendah. Paham teman sekalian? Kaum muslimin itu tidak pernah kalah ketika mereka masih pada masanya Umayyah. Nggak pernah kalah ketika mereka masih kemudian di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka nggak punya yang namanya teknologi. Mereka nggak punya yang namanya keluasan wilayah. Mereka nggak punya keluasan waktu. Mereka bukan yang diunggulkan, tapi mereka menang terus. Tapi ketika masa Abbasiyah, saat mereka sudah punya segala-galanya, mereka jadi malas. Mereka malas jihad, mereka malas kemudian untuk pergi keluar, mereka malas ribat, mereka malas untuk belajar dan seterusnya. Hasilnya seluruh urusan keamanan diberikan Abbasiyah pada orang-orang Turki untuk pergi ke perbatasan. Dari situlah muncul namanya Kesultanan Saljuk. Jelas ya? Kesultanan Saljuk muncul, kemudian ketika dia menyatukan seluruh kekuatan di perbatasan, Kesultanan Saljuk ini di Asia Kecil. Pernah lihat peta? Asia Kecil tahu? Asia besarnya nggak tahu, Asia Kecil apa lagi? Ada satu tempat Asia Kecil ini berbatasan dengan wilayah Romawi. Orang Saljuk ditaruh di sana. Orang Saljuk ini namanya orang Turki kan pintar perang. Perang terus menerus, nguasain wilayah Bizantium, nguasain wilayah Konstantinopel, Bizantium. Lama-lama orang Bizantium merasa ini ancaman nyata. Ketika ancaman nyata, 1071 seorang kaisar namanya Romanus Diogenes itu keluar membawa 100.000 pasukan. Tugasnya menghancurkan Kesultanan Saljuk. Waktu itu dipimpin oleh namanya Alp Arslan. Alp Arslan dibilang saya nggak mau perang, saya cinta damai, saya nggak mau perang. Tapi kemudian orang Romawi bilang perang. Sekarang juga dipaksa-paksa, akhirnya perang. Pasukannya cuma setengahnya. Alp Arslan langsung pakai baju kain kafan, baju putih dari kain kafan. Lalu kemudian pakai di belakang juga kain kafan. Siap-siap meninggal, dia khotbah. Yuk kita pergi perang. Kalau kita mati, kita sudah siapin kain kafan, kita mati syahid. Tapi kalau kita menang, Allah akan memberikan kita kemuliaan. Mereka perang dan mereka menang. Singkat cerita, kemenangan tadi terjadi di daerah namanya Manzikert pada tahun 1071. Terjadi di wilayah namanya apa tadi? Manzikert 1071. Ini termasuk peperangan yang sangat-sangat berpengaruh. Setelah peperangan ini, nama Islam muncul di Roma, Vatikan. Lalu kemudian muncul di sana, terus-menerus dengar tentang kaum muslimin. Puncaknya 1095, clash-nya antara orang-orang Bizantium dengan orang-orang Saljuk mencapai pada puncaknya. Orang Bizantium bilang, kirim surat kepada Paus yang ada di Roma, kita minta bantuan mereka untuk ngelawan orang-orang muslim. Sampai di sana, berita ini dikembangkan sedemikian rupa, pusat hoax dunia pada waktu itu, paham sekalian, bukan nasional, pusat hoax dunia dikembangkan sedemikian rupa. Salah satunya apa? Orang-orang muslim antikristus, orang-orang muslim makan daging bayi, orang-orang muslim memperkosa orang-orang Kristen, mengencingi gereja makam suci yang ada di Palestina dan seterusnya. Banyak sekali hoax-hoax yang diproduksi. Muncul perang salib. Jelas ya? Perang salib 1096 muncul, perang salib pergi kemudian ke daerah muslim. Kenapa muslim hancur lalu dikuasai kemudian Baitul Maqdis oleh orang-orang salib? Alasannya sederhana. Saya cuma mau menceritakan 1096 ketika muncul perang salib, Saljuk tidak lagi dipimpin oleh Alp Arslan, berpecah belah. Mereka lebih mementingkan kelompok dan kekuasaan daripada Islam. Ini intinya. Intinya ketika perang salib, keadaan sebelum Salahuddin Al-Ayyubi lahir, kaum muslimin terpecah belah dan penguasanya pengen enak sendiri. Ada dua. Satu, ulamanya berpecah belah. Dua, penguasanya pengen enak sendiri. Apa contohnya? Nih lihat. Sebelum Salahuddin Al-Ayyubi lahir, itu pernah terjadi bentrok antara pengikut Syafi'i sama pengikut
Hambali. Bentrok 40 orang meninggal. Paham nggak? Gara-gara bahas apa? Masalah fikih. Paham nggak kira-kira saya? Jadi kira-kira gini lah. Celana itu cingkrang atau tidak? Bunuh-bunuhan sampai 40 orang mati. Paham teman sekalian? Kira-kira gitu. Coba antum bayangkan, pengikut Syafi'i, pengikut Hambali sama-sama bersyahadat, ribut 40 orang meninggal. Itu gara-gara bahas masalah fikih. Dan itu kejadiannya bukan cuma sekali. Itu kejadian pada saat itu. Apalagi contohnya ketika pasukan salib masuk, itu saking kemudian satu penguasa sama penguasa yang lain yang berdekatan gak suka, maka penguasa yang satu itu minta bantuan dan ngasih informasi kepada pasukan salib agar saudaranya gak menang perang. Paham teman sekalian? Itu kenyataan ketika Salahuddin Al-Ayyubi lahir. Menarik banget, ingat baik-baik, seorang ulama namanya Majid Al-Kilani, dia berkata ketika dia melihat kondisi pada saat itu, maka dia berkesimpulan ulama-ulama yang lahir sebelum Salahuddin dan sebelum Nuruddin, mereka tidak mengumandangkan seruan jihad ketika mereka dikuasai oleh perang salib, ketika dikuasai oleh orang-orang salib. Kenapa? Menarik banget, coba camkan baik-baik. Karena ulama-ulama di masa itu tahu persis bahwa kaum muslimin tidak siap untuk berjihad. Kenapa tidak siap untuk berjihad? Karena mereka masih berpecah belah. Maka seluruh ulama-ulama yang lahir sebelum Nuruddin menjelang Salahuddin adalah ulama-ulama yang menyuruh kepada ukhuwah. Catat ya, ulama-ulama yang menyuruh kepada ukhuwah. Sampai ketika saya baca itu saya jadi mikir, kadang-kadang kan gini, ada orang berkata, nggak mungkin bersatu sebelum yang ada namanya akidahnya benar. Teman-teman sekarang saya mau nanya, akidah benar tapi tidak bersatu, atau bersatu tapi akidahnya nggak benar? Kira-kira pilih mana? Ini penting banget sebelum kita bahas tentang Salahuddin. Bersatu tapi akidahnya nggak benar, ataukah bersatu tapi akidahnya nggak benar, atau Anda sendirian tapi akidahnya benar? Yang mana kira-kira? Bingung kan? Yang penting akidahnya benar Ustadz. Kalau akidahnya nggak benar kan kita masuk neraka. Betul. Tapi coba lihat baik-baik. Yang kejadian pada saat itu adalah akidahnya nggak benar tapi bersatu. Itu pasukan salib. Walaupun bersatunya karena hoax, paham teman sekalian? Jadi bersatunya karena hoax, tapi bersatu. Akidahnya nggak benar. Diberikan kemenangan atau tidak? Oke, coba lihat baik-baik. Pernah nonton film Kingdom of Heaven? Belum ya? Ini saya kasih tahu ada satu percakapan yang menarik. Tapi saya nggak yakin nih Salahuddin yang ngomong. Tapi walaupun saya nggak yakin, saya tetap mau cerita aja gitu kan ya. Jadi gini ceritanya. Dia dibilang sama dia, ada seorang bawahan Salahuddin bilang begini, Salahuddin, kenapa kita nggak serang aja nih orang? Kita sudah dijanjikan kemenangan oleh Allah. Allah pasti akan bantu kaum mukmin. Kenapa kamu takut banget? Salahuddin bilang, belum saatnya. Kamu tuh pengecut. Kenapa kamu nggak menaklukkan dia? Kita pasti dapat kemenangan daripada Allah. Salahuddin bilang begini, kalau begitu kemana kemenangan itu? Di mana Allah sebelum saya ada? Karena sebelum dia ada kan kalah terus sekalian. Nah, Salahuddin pengen ngasih tahu bahwa tidak cuma nyebut nama Allah, tapi Anda harus kemudian melihat sebab akibatnya. Kenyataannya adalah ketika perang salib itu orang-orang salib bersatu walaupun mereka akidahnya gak benar. Kita ada yang akidahnya benar tapi berpecah belah. Yang dikasih kemenangannya siapa? Tapi saya nggak mau ngomong bahwa kalau akidahnya salah yang penting bersatu, karena itu juga salah, paham ya? Yang kalau yang mau saya ngomong adalah harusnya akidahnya benar, dan kalau orang akidahnya benar nggak mungkin berpecah belah, paham teman sekalian? Berarti kalau ada yang masih berpecah belah, akidahnya dipertanyakan, paham nggak sih kira-kira saya? Alasan apa sih? Alasan apa sih antum bisa menghilangkan nyawa orang lain padahal antum sudah berakidah? Bisa difahami gak kira-kira saya? Maka akidah ini harusnya mengantarkan pada sesuatu yang menjadi tujuan daripada beragama, yaitu adalah apa? Adalah kebaikan dalam kehidupan, gitu loh maksudnya. Makanya pada waktu itu ulama-ulama bilang, orang-orang ulama yang ada pada saat itu mereka nggak peduli lagi tentang tujuan beragama. Yang mereka pedulikan adalah sakofah mereka tinggi, mereka bisa menang debat, karenanya mereka bisa dapat posisi yang bagus, mereka bisa dikagumi oleh orang lain, tapi bukan lagi kemudian agama yang mereka perhatikan. Bisa difahami gak sih kira-kira? Yang mau saya ngomong adalah hati-hati, ini jebakan yang sangat nyata. Kalau antum paham cara orang untuk menguasai orang-orang muslim, Anda paham juga tentang kenapa Rasulullah tidak dikasih jaminan bahwa orang muslim tidak akan hancur gara-gara berpecah belah. Suatu waktu Rasul berdoa, ya Allah, jangan binasakan umat saya dengan banjir. Iya, kata Allah. Jangan binasakan umat saya dengan kelaparan. Iya, kata Allah. Jangan binasakan umat saya dengan berpecah belah. Allah nggak jawab. Artinya Allah pengen kasih tahu, satu-satunya yang bisa buat Anda hancur adalah Anda berpecah belah. Tapi Allah nggak bilang begini, hati-hati,
Doanya bukan gini, ya Allah jangan sampai umat saya dihancurkan gara-gara sakofahnya kurang. Paham teman sekalian? Bukan masalah sakofah, tapi masalah adalah Anda mau berukhuwah atau tidak. Karena kalau Anda berukhuwah, itulah efek langsung daripada akidah. Maka dalam surat Ali Imran 101, 102, 103 yang saya bacain tadi, efek daripada akidah langsung adalah fa'allafa baina qulubikum, dan Allah ikatkan hati-hati mereka, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan kemudian dalam surat Al-Kahfi juga sama, wa rabbatna ala qulubihim, itu setelah amanu bi rabbihim. Ketika orang amanu bi rabbihim, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mereka terikat satu sama lain dan mereka tidak akan mudah berpecah belah. Ini kondisinya masuk pada kemudian pembahasan kita tadi. Ini kondisi Salahuddin. Zaman sekarang kira-kira sama atau tidak? Antum bisa jadi mengatakan bahwa saya nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Karena nggak semanhaj. Maksud lu apa? Maksud saya? Maksudnya semanhaj itu apa? Jadi seolah-olah gini, ulama itu ditarik. Nah ini ungkapan ulama zaman dulu. Kerusakan orang-orang zaman dulu sebelum Salahuddin adalah ketika para pengikut-pengikut mereka mengangkat kedudukan ulama-ulama mereka menjadi kedudukan seperti para nabi. Apa maksudnya? Sehingga kata-kata yang keluar dari dia itu seolah-olah hadis. Seolah-olah kalau misalnya sudah keluar dari ulamanya nggak boleh berbeda daripada itu. Bisa difahami kira saya. Zaman sekarang kejadian atau tidak kira-kira? Cuma gara-gara beda dikit antum bukan dianggap saudara. Dulunya main bareng sebelum ngaji, setelah ngaji nggak main bareng. Kenapa? Karena dia kajiannya bukan kajian sunnah. Paham teman sekalian? Ini berbahaya. Kenapa? Karena kondisi-kondisi seperti ini yang menjadikan kita dijajah oleh pasukan salib. Kita harus mengerti kondisi begini. Maka ulama yang pertama kali datang memperbaiki ukhuwah di antara kaum muslim. Memperbaiki kemudian ikatan di antara mereka. Setelah itu baru muncul Nuruddin, baru muncul Salahuddin. Oke, saya cukupkan sampai di sana. Kayaknya udah nunggu lama gitu kan ya. Sudah paham kira-kira kondisinya seperti ini? Nanti kita lanjutin, silakan. Mau nanya apa lagi Mas? Ustadz Balik ini kalau cerita tuh cepet banget. Saya dengerin tadi, waduh ini kecepatannya full speed. Baik, nanti saya akan kurangi ya. Baik. Kurangi sedikit ya. Baik, insya Allah. Padahal saya udah baca sebelum itu, baca. Baik. Jadi yang ingin saya sampaikan, jadi